Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Tidak terasa sudah malam Jumat lagi, dan pastinya ada segmen yang kalian tunggu-tunggu, segmen Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah dikirimkan melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Jadi bagi teman-teman yang juga punya pengalaman mistis atau horor yang ingin didengarkan oleh teman-teman yang ada di sini, bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan ceritanya di email kami adaapagerangan20@gmail.com. Dan untuk malam Jumat ini kita akan mengambil tema tentang santet. Ternyata masih aja banyak cerita-cerita tentang santet di sekitar kita yang dialami oleh beberapa teman-teman Ada Apa Gerangan bahkan. Seperti apa cerita-cerita yang mereka alami, nanti saya akan bacakan. Cerita pertama untuk mengawali Radio Horor Indonesia kali ini, ada sebuah cerita dari Mas Yayan yang mendapatkan sebuah kiriman santet yang tidak terduga-duga. Kalau kiriman duit sih seneng-seneng aja, tapi kalau dikirim santet ya tunggu dulu dong. Seperti apa cerita dari Mas Yayan ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kenalan dulu sama Mas Yayan. Dia ini lulusan sarjana pendidikan. Cita-citanya mulia banget, pengen jadi guru. Tapi ya gitu, nasib anak muda zaman sekarang, udah lulus kuliah, gelar udah di tangan, tapi kerjaan masih jadi misteri ilahi. Berbulan-bulan dia nganggur, cuma bisa bolak-balik kirim lamaran kerja yang ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan kertas. Galau tingkat dewa pokoknya. Sampai suatu hari, kayak dapat wangsit dari langit. Mas Yayan di WA sama Om Sigit, saudaranya yang kebetulan kerja di dinas pendidikan. Kabarnya sih ada lowongan guru honorer di sebuah desa pelosok, jauh dari keramaian kota. Tapi ada embel-embel manisnya, potensi bisa diangkat jadi PNS. Wah, dengar kata PNS, mata Mas Yayan langsung melek. Ibarat nemu oasis di gurun pasir tandus. Kesempatan ini jelas nggak boleh dilewatin begitu aja. Apalagi buat Mas Yayan yang sudah gatal untuk mengajar dan menyalurkan ilmunya. Prosesnya jujur agak misterius sih. Entah gimana Om Sigit ngurusnya. Pokoknya cuma lewat kirim berkas online sama wawancara singkat di depan layar laptop, Mas Yayan langsung diterima. Agak ngebut emang. Mungkin karena kebutuhan guru di sana sudah mendesak banget. Tapi Mas Yayan nggak peduli. Yang penting deal dan dia bisa punya kerjaan. Akhirnya dengan restu orang tua yang campur aduk antara bangga dan khawatir, Mas Yayan memantapkan hati untuk merantau. Koper-koper berisi baju seadanya sama tumpukan buku pelajaran menjadi teman setianya. Dia pun berangkat ke desa itu. Jujur saja desanya adem banget. Udaranya bersih khas pegunungan. Jauh beda dengan polusi kota yang biasa dia hirup. Rasanya kayak langsung segar gitu paru-parunya. Lewat bantuan kepala dusun yang baik hati, Mas Yayan dapatlah rumah sewaan kecil. Nggak mewah sih, dindingnya masih kayu,
Lantainya semen gitu, tapi lumayan nyaman. Ada 2 kamar tidur sama halaman depan yang rimbun oleh pohon mangga. Lokasinya juga nggak jauh dari sekolah, jadi bisa jalan kaki. Begitu sampai, Mas Yayan langsung sibuk menata barang-barang, membersihkan rumah biar berasa kayak di rumah sendiri. Anak-anak desa menyambut dia dengan ramah banget. Senyumnya polos-polos gemes. Tetangga juga nggak kalah baik, sering banget membawakan makanan atau sekedar ngajak ngobrol di teras. Pokoknya Mas Yayan langsung betah. Hari-hari pertama, Mas Yayan di sekolah pun berjalan mulus. Murid-murid antusias banget, meski beberapa masih agak celingi kalau disuruh ngomong bahasa Indonesia. Tapi Mas Yayan sabar, dia membimbing satu-satu, kasih perhatian ekstra buat yang agak ketinggalan. Rekan-rekan guru dan kepala sekolah juga super suportif, bantuin Mas Yayan untuk beradaptasi. Pokoknya nggak ada kendala yang berarti. Mas Yayan merasa kayak udah menemukan tempatnya di dunia ini. Setiap sore habis mengajar, dia sering banget jalan-jalan keliling desa, menikmati pemandangan sawah terasering yang hijau sama suasana sunyi yang bikin hati adem. Kadang dia mampir ke warung kopi Pak Bardi, mendengarkan obrolan warga soal panen atau cerita-cerita zaman dulu. Hidupnya terasa sederhana, tapi damai banget. Tapi ya, namanya juga hidup, kedamaian itu nggak bisa bertahan selamanya. Suatu pagi, kira-kira sebulan setelah Mas Yayan mengajar di sana, dia bangun tidur dengan sensasi gatal yang parah banget di lehernya. Awalnya sih dia mikirnya, palingan digigit nyamuk biasa. Digaruk sekilas, terus langsung ke kamar mandi buat siap-siap mengajar. Sepanjang jalan ke sekolah, gatalnya kok nggak hilang-hilang, malah semakin menjadi-jadi. Sesekali dia ngumpet-ngumpet menggaruk lehernya di balik kerah baju seragamnya. Di sekolah pas mengajar, fokus Mas Yayan mulai buyar. Gatalnya itu benar-benar kayak diserbu ribuan semut. Rasanya perih campur panas, merambat dari leher ke bahu, terus turun ke punggung bagian atas. Dia mati-matian menahan diri biar nggak garuk-garuk di depan anak muridnya. Nggak banget kan kalau guru bentar-bentar garuk-garuk kayak kutuan? Tapi rasa gatal itu semakin menggila, menusuk-nusuk dan membuat kulitnya kayak kebakar. Dia juga nggak bisa konsentrasi penuh. Penjelasannya ke murid menjadi nggak nyambung. Sesekali dia melirik jam dinding, berharap banget bel pulang cepetan berbunyi. Begitu bel yang ditunggu-tunggu akhirnya berbunyi, Mas Yayan langsung buru-buru beresin meja, pamitan sama rekan guru, terus ngacir balik ke kontrakannya. Pikirannya cuma satu, harus segera buka baju dan mengecek apa yang terjadi sama kulitnya. Sampai di rumah, tanpa basa-basi lagi, Mas Yayan langsung nyelonong ke kamar mandi. Dengan nafas yang ngos-ngosan, dia buka kemeja seragamnya. Matanya langsung melotot kaget melihat pantulan tubuhnya di cermin. Lehernya yang tadi cuma kerasa gatal aja, sekarang sudah penuh bentol-bentol merah gede-gede. Sebagian udah lecet dan keluar cairan bening. Yang membuat dia semakin panik, ketika dia muter badan buat melihat punggungnya, pemandangannya benar-benar bikin mau pingsan. Punggungnya penuh bentol-bentol raksasa warna merah menyala. Sebagian udah pecah dan keluar darah segar. Dan yang paling bikin syok, beberapa area kulitnya sudah mulai mengelupas kayak habis disiram air panas. Panik parah langsung nyergap Mas Yayan. Dia buru-buru mencari kotak P3K, ngolesin salep antiseptik yang ada. Terus dia lari ke warung kelontong terdekat buat beli bedak gatal. Habis itu dia taburin bedak itu ke seluruh area yang gatal, berharap bisa sedikit meredakan sensasi kayak kesetrum listrik itu. Tapi ya ampun, besoknya bukannya membaik, kondisi kulitnya malah semakin parah. Bentol-bentolnya semakin gede, merahnya semakin pekat, dan rasa gatalnya makin-makin gak tertahan. Sekarang udah merambat sampai ke bagian dada dan perut. Beberapa area kulit yang mengelupas juga semakin meluas. Mas Yayan akhirnya memutuskan untuk berobat ke mantri desa. Pak Mantri, seorang pria parubaya yang sudah makan asam garam di dunia pengobatan desa, memeriksa kulit Mas Yayan dengan ekspresi serius. Dia mengernyitkan dahi, kelihatan bingung dengan kondisi kulit Mas Yayan yang aneh bin ajaib ini.
Ini kayaknya alergi parah, Mas. Atau mungkin infeksi kulit yang aneh, katanya sambil meresepkan beberapa jenis obat minum sama salep. Mas Yayan menurut semua saran dari Pak Mantri, minum obat sesuai dosis dan mengoleskan salep rutin. Tapi setelah 2 hari, zero perubahan. Gatalnya masih terus menyiksa. Bahkan sekarang sudah menjalar sampai ke area vitalnya. Kulitnya yang mengelupas semakin parah. Dan yang paling mengerikan, beberapa bagian tubuhnya mulai mengeluarkan nanah kekuningan bercampur darah. Melihat kondisinya yang semakin menyedihkan, Mas Yayan sudah tidak sanggup lagi mengajar. Dengan berat hati, dia mengajukan cuti sakit ke kepala sekolah. Rasa putus asa mulai menyelimutinya. Dia tak pernah mengalami sakit separah ini seumur hidupnya. Akhirnya dengan suara parau menahan sakit, dia menelpon Om Sigit, saudaranya itu. Dia menceritakan semua yang terjadi, terus minta dijemput buat dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Om Sigit yang mendengar cerita keponakannya langsung tancap gas menjemput Mas Yayan pakai mobil pribadinya. Perjalanan dari kota ke desa itu lumayan makan waktu. Beberapa jam lah. Pas sampai di kontrakan Mas Yayan, Om Sigit kaget setengah mati ketika melihat kondisi keponakannya. Mas Yayan sudah lemes banget, badannya penuh luka menganga. Nanah sama darah merembes dari kulitnya yang mengelupas parah. Baunya, jangan ditanya, anyir banget menusuk hidung. Tanpa banyak ngomong, Om Sigit langsung menggotong Mas Yayan masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, Mas Yayan cuma bisa mengerang kesakitan. Tangannya nggak berhenti menggaruk-garuk badannya. Padahal Om Sigit sudah berusaha menahan. Sabar Yan, bentar lagi sampai rumah sakit. Om Sigit terus-terusan menenangkan. Tapi dalam hati, dia juga dak-dikduk parah. Penyakit apaan ini? Sesampainya di rumah sakit kota, Mas Yayan langsung dibawa ke UGD. Om Sigit ikut masuk ke ruang pemeriksaan. Ketika dokter buka baju Mas Yayan, Om Sigit seketika merinding. Pemandangan tubuh Mas Yayan yang bernanah dan mengelupas merata dari wajah sampai kaki. Itu pemandangan yang gak bakal bisa dia lupain seumur hidupnya. Dokter dan beberapa perawat juga kelihatan kaget, tapi mereka langsung bergerak cepat. Selesai pemeriksaan awal, dokter bilang Mas Yayan kena dermatitis akut yang parah banget. Kemungkinan karena alergi ekstrim atau infeksi kulit yang agresif. Mereka langsung memberikan Mas Yayan suntikan anti gatal sama anti-inflamasi yang dosisnya kuat banget. Terus meresepkan salep khusus sama obat minum yang dosis tinggi. Pak, Mas Yayan rawat jalan dulu ya sementara. Kami sarankan gak usah mengajar sementara waktu. Lebih baik pulang ke rumah orang tuanya buat menghindari penularan. Meskipun kami belum bisa memastikan jenis infeksinya. Jelas dokter. Om Sigit cuma bisa mengangguk. Hatinya sudah hancur melihat kondisi keponakannya. Akhirnya dia membawa Mas Yayan pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya, Mas Yayan mendapat perawatan full. Ibunya dengan telaten mengolesi salep, membersihkan nanahnya, dan memberikan obat. Ayahnya sering sekali membacakan ayat-ayat Al-Quran di sampingnya, berharap ada keajaiban. Tapi meskipun sudah diobati secara medis, kondisi Mas Yayan tidak kunjung membaik. Dia tak henti-hentinya menggaruk badannya. Bahkan ketika tidur pun tangannya masih gerak-gerak pengen menggaruknya. Luka-lukanya makin parah. Nanah keluar tak terkendali, membuat spray dan bajunya kotor semua. Mas Yayan mulai frustasi parah. Setiap kali dia mengaca, dia cuma lihat pantulan sesosok monster yang bernanah dan berdarah. Bukan lagi Mas Yayan yang cakep seperti dulu. Melihat penderitaan anaknya yang gak kunjung sembuh, ayah Mas Yayan mulai berpikir ke arah yang gak masuk akal secara medis. Dia mengingat-ingat cerita-cerita lama tentang penyakit aneh yang disebabkan hal-hal yang non-medis. Habis mengobrol dengan istrinya, ayah Mas Yayan memutuskan untuk memanggil seorang ustadz kenalan lamanya, Ustadz Hashim namanya. Ustadz Hashim dikenal punya kemampuan dalam pengobatan ruqyah dan mendalami ilmu-ilmu spiritual. Singkatnya, Ustadz Hashim pun tiba di rumah Mas Yayan sore itu. Orangnya kalem dengan sorot mata teduh tapi tajam. Setelah salaman dengan keluarga,
Ustadz Hasim minta izin untuk melihat kondisi Mas Yayan. Dia duduk di samping ranjang Mas Yayan, melihat luka-luka di badan pemuda itu dengan seksama. Lalu dia merem sebentar, menarik nafas dalam, dan akhirnya menaruh tangannya di dahi Mas Yayan. Astaghfirullahaladzim, desis Ustadz Hasim pelan sambil membuka matanya. Ada raut prihatin yang dalam banget di wajahnya. Ini bukan penyakit biasa, Pak. Ini kiriman. Kata-kata itu benar-benar kayak petir di siang bolong untuk keluarga Mas Yayan. Ibu Mas Yayan langsung menangis sesenggukan, sementara ayah Mas Yayan mengepalkan tangan, campur aduk antara marah dan tak percaya. Ini santet, Pak, lanjut Ustadz Hasim dengan suara tenang. Ada energi negatif yang sengaja dikirimkan untuk menghancurkan Mas Yayan pelan-pelan. Gatal dan luka ini cuma manifestasi fisiknya. Akar masalahnya ada pada niat jahat seseorang. Ustadz Hasim menjelaskan kalau santet yang menimpa Mas Yayan ini lebih menyerang fisiknya. Proses mengirimnya juga bisa bermacam-macam. Bisa lewat media fisik yang diselipkan di dekat korban, atau pakai ritual jarak jauh dengan foto atau benda pribadi korban. Tujuannya tentu membuat korban menderita fisik dan mental sampai frustasi, malu, terus akhirnya menjauh dari lingkungan sosial atau bahkan sampai meninggal. Efeknya progresif, mulai dari gatal biasa yang terus berubah menjadi luka parah, bernanah, sampai kulitnya mengelupas. Kita coba untuk obati dengan ruqyah ya, kata Ustadz Hasim ke Mas Yayan. Ini butuh kesabaran dan keyakinan kamu. Harus ikhlas dan serahkan semua pada Allah. Proses pengobatan pun dimulai. Ustadz Hasim meminta Mas Yayan wudhu meski dengan susah payah karena luka di badannya. Lalu Ustadz Hasim mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang jelas dan tenang. Dia memegang kepala Mas Yayan, sesekali mengusap bagian tubuh Mas Yayan yang luka dan meniupkan nafasnya. Awalnya Mas Yayan cuma merasakan ketenangan. Tapi seiring berjalannya pembacaan ayat, tubuh Mas Yayan mulai bereaksi. Dia menggeliat, mengerang, dan tangannya tanpa sadar mencoba menggaruk lebih kuat lagi. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Beberapa kali Mas Yayan muntah cairan bening. Tahan nak, lawan, ini ujianmu, Ustadz Hasim terus berucap. Suaranya tetap tenang tapi penuh kekuatan. Setelah sesi ruqyah pertama, Mas Yayan merasa capek banget, tapi ada sedikit kelegaan yang dia rasakan. Gatalnya sedikit mereda dan dia bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ustadz Hasim berpesan ke keluarga Mas Yayan untuk terus memutar murotal Al-Quran di rumahnya, rajin sholat 5 waktu, membaca surah Yasin dan Al-Baqarah setiap hari, serta memberi Mas Yayan minum air putih yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Mas Yayan juga diminta untuk berendam di air daun bidara sama garam laut yang sudah disiapkan oleh Ustadz Hasim. Untuk menyelidiki, kita perlu tirakat khusus dan minta petunjuk dari Allah. Ini bukan soal balas dendam, tapi soal tahu akar masalahnya, biar santet ini bisa putus total dan tidak balik lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Mas Yayan rutin menjalani pengobatan dari Ustadz Hasim, dikombinasikan dengan obat-obatan medis yang masih dia minum. Pelan tapi pasti, kondisi Mas Yayan mulai menunjukkan perbaikan. Gatalnya berkurang drastis, luka-lukanya mulai kering, dan nanahnya juga mulai hilang. Kulit yang mengelupas mulai membentuk lapisan baru yang sehat, meskipun masih kelihatan merah samar-samar dan ada bekas luka. Sementara Mas Yayan fokus dengan penyembuhannya, Ustadz Hasim menjalani serangkaian tirakat spiritual. Dia puasa, sholat malam, zikir khusus selama beberapa hari. Dia juga meminta ayah Mas Yayan untuk mengingat-ingat apakah Mas Yayan pernah punya masalah atau konflik dengan orang di desa tempat dia mengajar. Ayah Mas Yayan bilangnya sih nggak ada. Seingatnya Mas Yayan itu orangnya lurus dan selalu menghindari masalah. Setelah beberapa hari tirakat dan mendalami petunjuk, Ustadz Hasim akhirnya balik lagi menemui keluarga Mas Yayan. Wajahnya kali ini terlihat serius. Mas Yayan, setelah saya selidiki,
Santet ini dikirimkan oleh seseorang yang punya dendam karena masalah hati. Mas Yayan dan keluarganya bingung. Masalah hati? Mas Yayan kan orangnya polos. Dia nggak pernah dekat secara personal dengan siapapun selama di desa. Fokusnya cuma mengajar aja. Ada seorang wanita yang suka sama Mas Yayan. Dan perhatian wanita itu membuat seseorang yang lain merasa sakit hati. Lelaki itu suka sama wanita yang suka sama Mas Yayan. Meskipun Mas Yayan tidak membalas perhatian wanita itu, rasa sakit hati dan cemburu membuat dia gelap mata. Jadi dia nekat mengirimkan santet. Dengar penjelasan itu, Mas Yayan langsung diam. Pelan-pelan ingatannya putar balik tentang kejadian-kejadian di desa. Benar saja, ada seorang gadis bernama Kurnia, kakak dari salah satu muridnya, yang memang menunjukkan perhatian berlebih ke dia. Kurnia sering sekali datang ke kontrakan Mas Yayan. Alasannya sih mengantar masakan ibunya atau sekedar mau curhat tentang adiknya. Dia juga sering meminta Mas Yayan untuk mengantarkan dia ke pasar atau ke rumah kerabatnya yang lumayan jauh. Alasannya nggak ada yang bisa ngantar. Mas Yayan yang polos dan nggak punya pikiran macam-macam cuma menganggap Kurnia sebagai gadis desa yang ramah dan butuh bantuan. Dia tak pernah berpikir lebih jauh, apalagi mau membalas perhatiannya. Dia selalu menjaga jarak dan bersikap profesional sebagai guru. Iya pak, sepertinya ada. Ustadz Hasim mengangguk pelan. Dan pelaku santet itu adalah seseorang pemuda yang terobsesi sekali dengan wanita yang menyukai Mas Yayan. Dia melihat Mas Yayan sebagai penghalang. Terus kami harus bagaimana Ustadz? Tanya ayah Mas Yayan. Ustadz Hasim menatap Mas Yayan dengan tatapan menenangkan. Insya Allah, santet ini sudah berhasil kita putus akarnya. Tapi ada satu pesan penting. Setelah Mas Yayan sembuh total, jangan pernah kembali mengajar di desa itu. Energi negatif dari pelaku masih sangat kuat di sana. Kalau Mas Yayan balik, kemungkinan santet itu bakal aktif lagi atau bahkan lebih parah. Keselamatan kamu jauh lebih penting daripada mengejar status PNS. Pesan Ustadz Hasim itu jelas sekali. Mas Yayan berpikir keras. Tawaran PNS itu impiannya, tapi nyawanya jauh lebih berharga. Mengingat penderitaan yang dia alami, dia tak mau lagi merasakan hal itu. Resiko balik ke desa itu terasa terlalu besar. Pelan tapi pasti, kondisi Mas Yayan terus membaik. Luka-luka di badannya kering sempurna, kulitnya beregenerasi, meskipun masih menyisakan sedikit flek dan bekas merah yang samar-samar. Gatalnya sudah benar-benar hilang. Dia bisa kembali beraktivitas dengan normal. Tapi trauma itu masih nempel. Bau nanah dan darah, rasa gatal yang tak tertahankan, dan bayangan tubuhnya yang rusak parah sering sekali muncul dalam mimpinya. Setelah diskusi panjang dengan keluarga dan menimbang-nimbang pesan Ustadz Hasim, Mas Yayan akhirnya membuat keputusan. Dia menelpon kepala sekolah di desa itu, menjelaskan kalau dia nggak bisa balik mengajar karena masalah kesehatan yang serius dan butuh waktu pemulihan yang panjang. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang sudah ditimbulkan dan bilang terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kepala sekolah yang sudah mendengar kabar tentang penyakit aneh Mas Yayan mengerti keputusannya dan mendoakan kesembuhannya. Perkenalkan, namaku Ida. Rasanya pulang kampung setelah bertahun-tahun di negeri orang, banting tulang menjadi tenaga kerja wanita, rasanya campur aduk antara lega, rindu, dan yang paling penting penuh harapan. Selama di Taiwan, saya selalu memikirkan satu hal. Nanti ketika pulang, saya mau buka usaha sendiri di Indonesia. Gak mau lagi kerja ikut orang. Saya mau mandiri. Mimpi itu yang menjadi bahan bakar saya untuk kuat menahan rindu dengan keluarga di tanah air, menahan lelahnya kerja. Saya pulang dengan bangga membawa sedikit tabungan hasil jerih payah. Udara di kampung itu beda.
nyaman, dan ketemu keluarga rasanya kayak surga. Dengan sisa tenaga dan semangat membara, saya mulai mikir untuk buka usaha apa. Setelah muter-muter ide, akhirnya saya kepikiran usaha laundry. Kenapa laundry? Soalnya modalnya nggak terlalu besar. Terus kayaknya di kampung sini juga belum banyak yang buka. Pasarannya lumayan lah, bisa jadi ladang rezeki baru. Tapi ya, takdir kadang bercanda dengan cara yang kejam. Semua impian itu mendadak menjadi puing-puing, hancur di atas kasur. Beberapa hari setelah saya pulang, badan saya mulai terasa nggak enak. Awalnya cuma meriang, terus nafsu makan hilang. Saya pikir cuma kecapean biasa karena baru pulang merantau. Tapi lama-lama kondisi saya semakin parah. Bukan semakin membaik, malah semakin terpuruk. Badan saya menjadi kurus kering, kayak tulang dibalut kulit. Padahal saya sudah makan banyak, keluarga juga sudah masak makanan enak-enak. Tapi berat badan terus turun drastis sampai tinggal 30-an kilo. Saya menjadi seperti mayat hidup, cuma bisa terbaring lemas di kasur seharian. Gak ada tenaga untuk bangun, apalagi beraktivitas. Rambut rontok parah sampai kulit kepala saya kelihatan. Kulit saya pucat pasi seperti mayat, dan mata saya cekung ke dalam. Ibu sampai menangis setiap kali melihat kondisi saya. Badan tinggal tulang belulang. Yang paling aneh, saya sering demam tinggi. Tapi kalau dicek, suhu badan saya normal. Terkadang seluruh tubuh saya terasa gatal sekali tanpa sebab, tapi tidak ada bentol atau ruam di kulit. Malam harinya, saya sering kejang-kejang dan menjerit dalam tidur, seperti mimpi buruk yang sangat mengerikan dan nyata. Kadang saya merasa ada sesuatu yang merayap di bawah kulit, kayak cacing, atau ada yang mencakar-cakar perut saya dari dalam. Rasanya sakit sekali sampai saya nggak bisa tidur sama sekali. Keluarga harus bergantian menjaga saya. Keluarga saya panik bukan main. Mereka sudah bawa saya berobat kemana-mana. Dari dokter umum di puskesmas desa, spesialis penyakit dalam di kota, sampai rumah sakit besar yang fasilitasnya lengkap. Dokter sudah ambil darah berkali-kali, tes urin, dan ronsen paru-paru. Tapi hasilnya selalu sama. Tidak ada penyakit yang jelas secara medis. Semua organ saya berfungsi normal. Kata dokter, saya cuma kurang gizi dan stres berat. Tapi bagaimana bisa? Saya sudah makan teratur dan gak merasa stres yang berlebihan. Obat-obatan dari dokter gak mempan sama sekali. Seolah tubuh saya menolak semua pengobatan. Saya tetap terbaring di kasur, semakin kurus dan semakin lemah. Harapan saya untuk membuka laundry sudah buyar entah kemana. Yang ada di pikiran saya cuma satu. Kenapa saya bisa sakit separah ini tanpa sebab yang jelas? Saya merasa hidup saya ditarik pelan-pelan oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah ada energi yang menguras habis nyawa saya. Orang tua saya pun tak menyerah. Mereka sudah putus asa dengan pengobatan medis, yang akhirnya membuat mereka mencoba pengobatan alternatif, mulai dari dukun kampung, pijat, sampai herbal. Tapi hasilnya nihil. Saya tetap terbaring di kasur, semakin kurus dan semakin lemah, seperti tinggal menunggu waktu saja. Di tengah keputusasaan itu, ibu saya akhirnya mendapatkan info dari tetangga tentang seorang ustadz bernama Ustadz Rudi. Ustadz Rudi ini bukan hanya ahli agama, tapi juga dikenal punya kemampuan dalam mengobati gangguan non-medis atau penyakit-penyakit yang di luar nalar. Beliau tinggal di desa sebelah, cukup jauh dari kampung kami, di sebuah pondok pesantren sederhana. Tanpa pikir panjang, meskipun saya sudah sangat lemah dan hampir tak berdaya, orang tua saya bertekad membawa saya menemui Ustadz Rudi. Mereka menggotong saya ke dalam mobil dengan sangat hati-hati. Begitu kami sampai di sana, suasana rumah Ustadz Rudi terasa tenang, adem, dan penuh aura positif yang menyejukkan. Jauh berbeda dengan rumah kami yang terasa panas dan mencekam. Ustadz Rudi menyambut kami dengan ramah dan senyum hangat. Beliau langsung melihat kondisi saya, dan pandangannya sangat tenang tapi tajam, seolah bisa menembus apa yang ada di dalam tubuh saya. Ini bukan medis, Dok. Ini kiriman. Ada energi jahat yang sengaja dikirimkan buat kamu, kata Ustadz Rudi. Suaranya pelan tapi tegas dan penuh keyakinan. Saya langsung merinding.
Ternyata benar dugaan saya dan keluarga. Kiriman? Dari siapa, Ustadz? Tanya ibu saya, suaranya bergetar menahan tangis. Ayah pun menatap Ustadz Rudi dengan tatapan penuh harap. Ustadz Rudi memejamkan mata sejenak, seperti sedang bermeditasi. Beliau menghela nafas panjang. Nanti juga tahu sendiri. Saya akan coba obati kamu, tapi untuk mematahkan santet ini, saya harus berhadapan langsung dengan dukunnya. Ini bukan hal mudah, tapi harus dilakukan agar santet ini tidak kembali menyerang dan agar kamu bisa sembuh total. Malam itu Ustadz Rudi memulai ritual pengobatan untuk saya. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil sesekali mengusap dahi. Tubuh saya bergetar hebat, mulut saya mengeluarkan suara-suara aneh seperti rintihan. Dan saya sempat muntah cairan hitam yang kental dan berbau amis. Setelah itu, saya merasa sedikit lebih lega, tapi masih sangat lemas. Kemudian Ustadz Rudi meminta kami semua, yaitu saya, ayah, dan ibu untuk berzikir dan berdoa di sampingnya. Beliau duduk bersila di tengah ruangan yang remang-remang, hanya diterangi cahaya lampu minyak. Di depannya ada sebuah cawan berisi air dan beberapa bunga melati yang harum. Ustadz Rudi memejamkan mata, wajahnya khusyuk dan penuh konsentrasi. Beberapa saat kemudian, saya melihat tubuhnya seperti menipis, seolah rohnya meninggalkan raga. Beliau sedang melakukan raga sukma, mendatangi dukun santet yang menyantet saya untuk bertarung di alam gaib. Saya nggak tahu persis apa yang terjadi di sana, tapi saya bisa merasakan getarannya. Udara di ruangan jadi dingin menusuk tulang. Kadang terdengar suara desisan aneh seperti ular raksasa atau seperti ada benda keras yang menabrak dinding. Itu pasti pertarungan gaib yang sengit antara Ustadz Rudi dan perewangan dukun itu. Setelah sekitar 1 jam, tubuh Ustadz Rudi kembali normal. Beliau membuka mata, wajahnya terlihat lelah tapi ada senyum tipis di bibirnya. Alhamdulillah, saya sudah berhasil menembus pertahanan dukun itu. Perewangannya sudah dilumpuhkan. Sekarang dukunnya nggak bisa lagi menyantet siapapun termasuk kamu, kata Ustadz Rudi, suaranya terdengar lega. Lalu apa selanjutnya, Ustadz? Tanya ibu harap-harap cemas. Saya sudah memberikan peringatan keras pada dukun itu, jawab Ustadz Rudi. Saya mengancamnya, kalau dia tidak segera mencabut santetnya dari Ida, maka saya yang akan mencabut santet itu sendiri dan mengembalikannya langsung pada si pengirim. Saya sudah bilang, ini bukan main-main. Dia akan merasakan apa yang Ida rasakan, bahkan lebih parah. Ini hukum karma yang akan berlaku. Untuk siapa pengirimnya, kamu akan tahu sendiri nanti. Ustadz Rudi berpesan pada kami untuk terus membacakan ayat suci dan doa-doa setiap hari, serta memberikan saya minum air yang sudah dibacakan doa khusus oleh beliau. Kata beliau, santetnya akan segera pulih total, tapi butuh waktu dan kesabaran. Setelah kejadian di rumah Ustadz Rudi, kondisi saya perlahan mulai membaik. Bukan hanya saya yang merasakan, keluarga saya pun melihat perubahannya. Nafsu makan saya mulai kembali, demam aneh hilang, dan saya bisa tidur lebih nyenyak. Badan saya mulai berisi lagi, meskipun masih sangat kurus. Tapi ya itu, prosesnya pelan, butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk bisa kembali seperti semula. Kami semua menunggu kabar dari dukun santet itu. Apakah dia akan mencabut santetnya atau tidak setelah ancaman Ustadz Rudi. Ternyata dukun itu bandel. Dia tak mencabut santetnya. Mungkin karena dia mengira Ustadz Rudi cuma gertak sambal, atau dia terlalu sombong dan merasa ilmunya tak terkalahkan. Beberapa hari setelah itu, tiba-tiba ada kabar mengejutkan dari kampung kami. Kabar itu menyebar begitu cepat dari mulut ke mulut, membuat semua orang terdiam. Bude Lastri, kerabat saya yang punya hutang dan sempat saya tagih, tiba-tiba meninggal dunia. Kabarnya dia meninggal mendadak di rumahnya. Menurut warga sekitar, dia ditemukan dalam kondisi yang sangat aneh dan mengenaskan. Badannya kurus kering seperti saya, perutnya kembung membesar seperti orang busung lapar, dan bibirnya pecah-pecah mengeluarkan darah hitam pekat. Ada yang bilang, sebelum meninggal dia sempat menjerit-jerit kesakitan dan memanggil nama saya. Wajahnya penuh ketakutan.
Awalnya saya nggak tahu santet itu dari kerabat sendiri, dari Bude Lastri. Saya cuma menduga saja kalau itu Bude Lastri karena satu-satunya kerabat yang marah besar dan menolak bayar hutang adalah dia. Tapi setelah Bude Lastri meninggal itulah semua duduk permasalahan jadi jelas. Ustadz Rudi menelpon kami dan mengatakan karena dukun itu tidak mau mencabut santetnya, beliau terpaksa mencabutnya sendiri dan otomatis santet itu berbalik pada si pengirim, yaitu Bude Lastri. Hati saya langsung remuk, gak menyangka kerabat sendiri yang tega menyantet saya sampai sekarat, cuma karena masalah utang yang gak seberapa. Perasaan sedih dan marah campur aduk. Sedih karena dia kerabat, marah karena dia tega. Tapi di sisi lain saya merasa lega. Akhirnya saya tahu kenapa saya sakit. Dan dia pun sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Saya perlahan pulih total. Tubuh saya kembali normal, sehat seperti sedia kala. Tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali. Uang hasil merantau saya di Taiwan sudah habis untuk berobat. Semua tabungan yang saya kumpulkan mati-matian lenyap begitu saja untuk biaya pengobatan yang tak kunjung berhasil secara medis. Mimpi saya untuk buka laundry pun harus tertunda, atau bahkan mungkin sirna. Saya harus mulai lagi dari nol. Semua ini terjadi ternyata karena uang tabungan hasil kerja keras di Taiwan tidak cukup-cukup amat untuk modal awal untuk membuka laundry. Kurang sedikit tapi lumayan buat beli mesin cuci dan pengering yang bagus. Mau nggak mau saya harus mencari tambahan. Saya mengingat-ingat ada beberapa kerabat yang dulu sempat pinjam uang sama saya ketika saya masih di Taiwan. Jumlahnya lumayan, kalau dikumpul-kumpulkan ya lumayan buat modal. Akhirnya saya mencoba menagih pelan-pelan ke beberapa kerabat. Ada yang langsung bayar, ada yang janji nanti. Ya namanya juga saudara, saya maklum. Tapi ada satu kerabat, sebut saja namanya Bude Lastri yang paling susah ditagih. Padahal dia pinjamnya lumayan besar. Ketika saya datangi baik-baik ke rumahnya, maksud hati mau ngobrol santai sambil nagih, Bude Lastri malah marah-marah gak karuan. Mukanya merah, urat lehernya sampai kelihatan. Kamu itu gimana sih? Pulang-pulang langsung nagih utang. Kamu itu kan uangnya banyak, pulang dari Taiwan. Pelit banget sama saudara sendiri. Gak malu apa minta uang segitu aja? Bentaknya dengan suara yang melengking. Saya kaget dong mendengar bentakan Bude Lastri. Saya coba jelaskan kalau saya sedang butuh uang untuk buat modal usaha. Bude, saya cuma menuntut hak saya. Uang itu kan buat modal usaha, Bude. Kan Bude juga yang janji mau bayar. Belum selesai saya ngomong, Bude Lastri motong omongan saya, matanya sambil melotot. Gak usah banyak ngomong. Aku gak punya duit. Mau apa kamu? Dasar anak gak tahu diri. Kamu itu juga waktu kecil aku yang ikut ngomong. Saya cuma bisa diam, sakit hati mendengar omongan Bude Lastri. Saya pulang dengan perasaan campur aduk antara sedih, marah, dan kecewa. Tapi saya tak pernah menyangka karena urusan itu Bude Lastri sampai tega menyerang saya dengan santet. Kenalin dulu, namaku Irwan. Kalau mungkin ada yang tahu aku sekarang, mungkin kalian gak akan percaya kalau beberapa bulan lalu hidup keluargaku nyaris hancur lebur. Bukan karena kecelakaan atau penyakit parah yang biasa kita dengar, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang melampaui logika dan nalar, sesuatu yang kami yakini sebagai santet. Ini beneran terjadi loh, bukan cuma dongeng sebelum tidur. Coba bayangkan, kalian punya orang tua yang dulunya harmonis banget, jarang banget berantem, saling sayang, bahkan kalau bercanda suka bikin kami anak-anaknya ketawa. Terus tiba-tiba mereka jadi kayak dua orang asing yang dipaksa tinggal seatap. Setiap hari cuma ada pertengkaran, cekcok, nada tinggi yang bikin telinga sakit. Rumah yang tadinya hangat mendadak menjadi medan perang, penuh aura negatif. Itulah yang terjadi pada ayah dan ibu saya. Mereka bahkan hampir cerai. Gak main-main, bahkan sempat ada obrolan serius soal pisah. Sampai kami anak-anaknya cuma bisa diam, gemeteran kalau dengar mereka adu mulut. Ini bukan cuma soal pertengkaran biasa.
Ada keanehan yang menyelimuti kami. Rumah kami terasa horor, gak nyaman. Pernah ibu menemukan paku-paku berkarat berserakan di bawah bantal ayah atau di sudut kamar mandi, padahal sebelumnya gak ada. Malam-malam sering banget kami mendengar suara-suara aneh dari dapur atau kamar mandi. Kayak ada yang geser-geser perabot berat, padahal gak ada siapa-siapa. Suara ketukan di dinding yang bikin jantung copot, atau bahkan suara tawa cekikikan perempuan dari luar jendela kamar di tengah malam buta. Pokoknya tidur aja rasanya gak tenang. Badanku sama adik jadi sering panas dingin tanpa sebab, kayak demam tapi gak ada gejala lain. Selain itu, toko percetakan ayah, yaitu bernama Romy Offset, juga dibuat gak laku, sepi, senyap. Padahal dulu toko itu jaya banget. Mesin cetak gak pernah berhenti menderu dari pagi sampai sore. Pelanggan antri sampai ke jalan. Tapi beberapa bulan terakhir, toko itu mati suri. Hawa di dalamnya dingin menusuk, kadang tercium bau busuk aneh, dan barang-barang sering jatuh sendiri dari rak tanpa ada angin. Karyawan baru gak betah, keluar masuk terus kayak pintu putar. Ayahku yang tadinya gagah perkasa dan penuh semangat, jadi kurus kering, sering melamun, dan kadang bicara sendiri, meracong gak jelas. Matanya kosong kayak orang yang hilang arah. Di tengah semua kekacauan dan keputusasaan itu, Bude Laras, kakak dari ibuku, datang berkunjung. Bude ini tinggal di kota lain, jadi dia gak terlalu sering kesini. Dia datang tanpa diundang, kayak merasa ada yang gak beres. Begitu dia masuk rumah kami, raut wajahnya langsung berubah. Dia berhenti di ambang pintu, matanya menyapu ke segala arah, seperti sedang mencari sesuatu yang tak kasat mata. Dia bisa merasakan ada aura yang gak enak di rumah ini. Dia perhatikan ayah dan ibu yang terlihat kuyu, saling menjaga jarak dan sering tegang. Ada apa ini? Kok suasananya beda banget? Kayak ada yang ngeganjel? Tanya Bude Laras, suaranya pelan tapi penuh perhatian. Dia langsung mengajak ibu bicara empat mata di kamar, mengunci pintu biar gak ada yang mendengar. Ibu saya yang sudah lama memendam beban sendirian, akhirnya menceritakan semuanya pada Bude Laras. Dari soal toko yang sepi, omset anjlok parah, aura angker di sana, sampai benda-benda tak wajar yang sering ditemukan di rumah kami. Kayak rambut gimbal, tanah kuburan, dan paku-paku berkarat. Ibu juga cerita soal pertengkaran hebat yang membuat hubungan mereka diambang kehancuran. Bahkan sudah bicara soal cerai. Ibu gak bisa lagi menahan air matanya, tumpah ruah di hadapan Bude Laras. Bude Laras dia mendengarkan, sesekali matanya menerawang jauh penuh konsentrasi. Dia memang punya sedikit kelebihan dalam merasakan hal-hal gaib, atau setidaknya dia lebih peka terhadap hal-hal yang tidak wajar dan punya pengetahuan tentang dunia seperti itu. Setelah mendengar cerita ibu, Bude Laras langsung yakin ini bukan sekedar kebetulan atau masalah bisnis biasa. Ini pasti santet, kiriman jahat dari orang yang punya dendam kesumat. Ini pasti ada yang ngirim, dan kayaknya ini ada hubungannya dengan orang yang pernah kamu marahi atau sakiti perasaannya, atau mungkin suamimu, kata Bude Laras menatap ibu dengan serius. Ibu saya mengangguk, dia juga punya firasat yang sama, tapi dia belum mau cerita soal siapa. Dia masih ragu. Tanpa membuang waktu, Bude Laras langsung bergerak cepat. Dia bilang kami harus mencari tahu penyebabnya dan siapa pelakunya sebelum semuanya hancur dan terlambat. Langkah pertama, Bude Laras meminta kami untuk memeriksa seluruh area rumah dan toko dengan lebih teliti. Dia menyuruh kami mencari benda-benda aneh yang mungkin tersembunyi, yang bisa jadi media santetnya. Kami semua bantu mencari. Saya, adik, ibu, dan Bude Laras. Kami obrak-abrik setiap sudut, dari bawah kasur, belakang lemari, sampai di dalam pot bunga. Di toko, Bude Laras berjalan pelan, matanya menyapu setiap sudut. Dia berhenti di bawah mesin cetak yang jarang dipakai, yang letaknya agak tersembunyi karena tumpukan kertas. Dia jongkok meraba-raba lantai, dan tiba-tiba tangannya berhenti di sebuah celah kecil di bawah mesin. Dengan susah payah, dia mencungkil sebuah benda kecil yang tersembunyi dengan rapat. Itu adalah buntelan kain hitam kecil, diikat dengan benang merah, dan di dalamnya
Terasa ada sesuatu yang keras dan tajam, seperti pecahan kaca atau paku kecil. Baunya busuk sekali, bau tanah bercampur bau bangkai. Bude Laras langsung membuang buntelan itu ke tanah, jijik, lalu menyuruh saya membakar benda itu dan membuang jauh-jauh dari toko. Ini media santetnya. Wajahnya menegang. Ini untuk menutup rezeki dan membuat toko ini panas. Energinya sangat pekat. Kemudian kami kembali ke rumah. Bude Laras minta kami fokus mencari di sekitar pintu dan tempat tidur ayah dan ibu. Setelah beberapa menit mencari, adik saya teriak. Dia menemukan sesuatu yang aneh di ambang pintu belakang, tersembunyi di balik pot bunga yang jarang digeser. Itu adalah sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat yang baunya sangat busuk, seperti air got bercampur nanah. Ada juga segenggam tanah yang warnanya kehitaman dan baunya amis di bawah keset ayah dan ibu dekat pintu kamar mereka. Bude Laras menghela nafas panjang. Ini semua media pengirimnya. Botol ini untuk memecah belah kalian, dan tanah ini untuk menutup rezeki serta membuat rumah ini gak nyaman dan angker. Ini kerjaan orang yang punya dendam. Jelas Bude Laras. Sekarang coba ingat-ingat, siapa orang yang pernah merasa sakit hati dengan kalian, terutama ayahmu, sampai dia punya niat jahat ini? Ibu menatap ayah yang duduk terdiam. Ayah yang tadinya diam dan menunduk, kini wajahnya memucat, seperti baru disiram air es. Matanya langsung tertuju pada satu nama, yaitu Joko. Sebelum semua teror ini muncul dan kami menemukan media santet, toko sudah lebih dulu menunjukkan keanehan yang bikin kami pusing 7 keliling. Kejadian-kejadian aneh ini jadi pertanda awal, tapi kami terlalu buta untuk melihatnya. Awalnya, toko kami itu jadi sepi mendadak. Padahal dulu toko ini selalu ramai. Mesin cetak nggak pernah berhenti. Pelanggan antri sampai ke jalan. Omset kami bagus. Bisa dibilang salah satu percetakan terlaris di kota ini. Tapi beberapa bulan terakhir, toko itu mati suri. Kadang seharian nggak ada satupun pelanggan yang masuk. Kalaupun ada, mereka cuma melongok dari luar terus pergi lagi. Ada satu kejadian yang paling saya ingat, yang bikin ayah saya sampai heran sendiri. Suatu hari ayah sedang santai di rumah karena toko sedang sepi. Lalu tiba-tiba dia ketemu dengan Pak Harun, salah satu pelanggan setianya di warung Padang. Pak Romi, kok tokonya tutup terus? Saya mau ambil pesanan spanduk loh. Gak jadi kan? Kata Pak Harun dengan wajah kecewa. Ayah saya langsung kaget. Loh, Pak Harun, toko saya buka kok. Dari pagi sudah buka. Pak Harun menggeleng. Tadi saya lewat, pintunya tertutup rapat. Kelihatannya tutup. Ya sudah, saya pulang lagi. Ayah saya langsung lari ke toko. Dan benar saja, toko itu memang terbuka. Lampunya nyala. Tidak ada tanda-tanda toko itu tertutup. Ayah saya langsung bingung setengah mati. Kejadian kayak gini gak cuma sekali 2 kali. Sering banget pelanggan bilang toko kami tutup, padahal kami buka. Ini yang bikin pelanggan pada balik kanan dan omset anjlok parah. Selain itu yang lebih parah, hasil cetakan yang sudah jadi sering hilang secara misterius. Ini yang buat pelanggan kecewa berat. Misalnya ada pesanan banner 10 biji, udah selesai dicetak dan digulung rapi. Besoknya pas pelanggan mau ambil, tinggal 5 biji. Sisanya hilang entah kemana. Dicari sampai jungkir balik juga nggak ketemu. Padahal kami sudah simpan di tempat aman. Kejadian kayak gini sering banget, bikin ayah pusing mikirin ganti rugi dan minta maaf. Banyak pelanggan yang akhirnya kapok dan gak mau lagi mencetak di Romi Offside. Toko itu jadi terasa angker juga. Setiap kali saya masuk, hawa dingin menusuk langsung menyergap. Terkadang tercium bau busuk yang aneh, padahal gak ada sampah atau bangkai tikus. Kadang terdengar suara-suara bisikan samar dari sudut-sudut toko yang sepi, seperti ada yang memanggil. Barang-barang juga sering jatuh sendiri, padahal gak ada angin kencang. Mesin cetak kadang nyala sendiri di malam hari, padahal listrik sudah dimatikan total. Semua itu membuat karyawan baru gak betah. Banyak yang cuma bertahan sebentar lalu mundur diri. Dan yang paling parah, ayah saya jadi berubah drastis. Dia jadi uring-uringan kalau di toko. Gampang banget marah, teriak-teriak ke karyawan. Padahal cuma masalah sepele.
Dia jadi sering membentak, padahal dulu dia sabar banget. Aura negatifnya itu buat karyawan gak nyaman. Dari sinilah teror itu merambat ke rumah kami, memporak-porandakan keluarga kami, dan nyaris membuat ayah dan ibu bercerai. Ya, Joko, mantan karyawan ayah saya yang dulu dipecat dengan tidak hormat. Disinilah akar permasalahan itu dimulai. Disinilah dendam itu bersemi. Dulu Joko itu sudah seperti tangan kanan ayah di toko itu. Dia paling dipercaya, paling loyal, paling bisa diandalkan. Ayah saya bahkan sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Joko sering ikut makan di rumah kami, ngobrol santai sama keluarga. Bahkan ayah sering memberikan pinjaman kalau Joko sedang kesulitan. Pokoknya hubungan kami dengan Joko itu sudah seperti keluarga, melebihi sekedar bos dan karyawan. Tapi kepercayaan setinggi langit itu ternyata dikhianati. Suatu sore, sekitar setahun sebelum semua teror ini dimulai, saya ingat betul kejadian itu. Pulang kuliah, saya mampir ke toko. Suasananya agak tegang. Ayah saya yang biasanya kalem dan murah senyum terlihat marah besar. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang, suaranya menggelegar sampai keluar dari ruang kantornya. Di depannya, Joko menunduk pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ternyata ayah memergoki Joko berbuat curang. Gak tanggung-tanggung. Dia pakai bahan dari toko, mencetak pesanan pribadi dari luar, tapi uangnya masuk kantong sendiri. Lebih parah lagi, Joko sering mengambil sebagian uang hasil penjualan toko untuk kepentingan pribadinya, dan dia memanipulasi laporan keuangan toko. Gak cuma sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali dalam beberapa bulan terakhir. Nominalnya lumayan besar. Ayah saya yang sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kepercayaan merasa dikhianati habis-habisan. Dia merasa ditusuk dari belakang oleh orang yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Joko hanya bisa minta maaf dengan terbata-bata, keringat dingin membanjiri wajahnya. Tapi ayah sudah terlanjur kecewa dan sakit hati. Joko pun diusir dari toko dan tidak diperbolehkan bekerja di sana lagi. Joko langsung keluar tanpa banyak bicara lagi. Setelah menemukan media santet itu, Bude Laras langsung bertindak cepat. Dia bilang santet itu biasanya tujuannya bukan hanya menutup rezeki, tapi juga membuat pemiliknya hancur secara mental dan finansial, bahkan sampai memecah belah keluarga agar usahanya benar-benar lenyap. Jadi kami harus segera menetralisir dan mengembalikan serangannya. Bude Laras meminta kami menyiapkan beberapa bahan, air garam, daun bidara, jeruk nipis, dan beberapa jenis bunga melati serta mawar merah. Dia juga menyuruh kami membacakan ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari tanpa putus, baik di rumah dan di toko, terutama surat Al-Baqarah dan Yasin, agar benteng perlindungan spiritual kami kuat. Malam itu juga Bude Laras memulai ritual pembersihan. Dia membersihkan seluruh rumah dan toko dengan air garam yang sudah dibacakan doa-doa. Dia menyapu setiap sudut, menyiram setiap celah, seolah mengusir semua energi negatif yang bersemayam. Lalu menanam daun bidara di depan pintu rumah dan toko sebagai penangkal alami dan pelindung. Buntelan kain hitam dan botol cairan hitam yang kami temukan itu dia bakar di tanah kosong yang jauh dari rumah. Lalu abunya dinetralisir dengan doa-doa dan air garam khusus agar energinya larut dan tidak kembali. Bude Laras akhirnya membawa ayah saya menemui seorang kiai sepuh yang tinggal di sebuah pesantren terpencil di luar kota. Kiai itu dikenal bukan hanya ahli agama, tapi juga punya ilmu batin tinggi dan sering membantu orang yang kena gangguan sihir atau santet. Di hadapan kiai, ayah menceritakan semua yang terjadi, dari awal mula perselisihan dengan Joko, kebangkrutan toko, teror di rumah, hingga pertengkaran hebat dengan ibu. Kiai mendengarkan dengan tenang sambil sesekali memejamkan mata, seperti sedang merasakan energi atau aura yang mengelilingi ayah. Setelah ayah selesai bercerita, Kiai mengangguk. Benar nak Romi, kamu sedang diuji dengan gangguan sihir yang cukup kuat. Ini memang kerjaan orang dekat yang punya dendam yang mendalam dan menggunakan cara kotor untuk menjatuhkanmu. Kiai kemudian melakukan ruqyah pada ayah. Saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran,
Tubuh ayah bergetar hebat. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya sampai pakaiannya basah kuyup. Sesekali dia mengerang dan meracau, seperti sedang melawan sesuatu yang tak terlihat di dalam dirinya. Mungkin khodam atau jin kiriman dari Joko. Saya dan ibu yang mendampingi hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ayah bisa kuat melaluinya. Setelah beberapa lama, ayah terlihat lebih tenang, tapi masih sangat lemas dan kelelahan. Untuk urusan tokonya, siramkan air ini di depan toko. Insya Allah, energi negatif yang membuat toko sepi akan hilang dan rezeki kalian akan kembali mengalir lancar, kata Kiai suaranya menenangkan. Tapi untuk si pengirim, dia yang akan merasakan buah dari perbuatannya sendiri. Ini bukan saya yang membalas, tapi merupakan hukum alam, hukum karma yang bekerja, balasan dari Allah untuk kezaliman yang dia lakukan. Biarkan saja, dia akan menerima balasan yang setimpal. Kiai itu kemudian memberi ayah beberapa amalan doa yang harus dibaca setiap hari tanpa putus, terutama setelah sholat maghrib dan juga subuh. Dia juga memberikan air yang sudah dia bacakan doa khusus untuk diminum dan disiramkan di setiap sudut toko dan rumah. Dia juga berpesan agar kami sekeluarga selalu menjaga sholat, bersedekah, dan mendekatkan diri pada Allah. Jangan pernah menyimpan dendam, nak Romi. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Biarkan Allah yang membalasnya, pesan Kiai dengan bijak. Setelah pulang dari rumah Kiai, perubahan mulai terasa. Awalnya memang perlahan tapi pasti, seperti cahaya yang muncul setelah badai. Suasana di rumah kami mulai terasa lebih ringan. Hawa dingin dan bau busuk yang menyengat perlahan menghilang, digantikan kesegaran dan kedamaian. Ayah dan ibu yang tadinya sering bertengkar untuk hal sepele, kini mulai berbaikan. Mereka jadi lebih sering berkomunikasi, saling memahami, dan tidak gampang terpancing emosi lagi. Di toko, keajaiban juga mulai terjadi. Pelanggan mulai berdatangan lagi satu persatu, lalu semakin banyak. Awalnya memang tidak seramai dulu, tapi setiap hari selalu ada saja pelanggan yang datang dengan pesanan yang berlimpah. Akhirnya toko pun mulai normal kembali dan gangguan di rumah pun menghilang semenjak kami mengikhlaskan apa yang telah terjadi pada kami. Baiklah teman-teman, itu dia beberapa cerita tentang santet yang bisa saya bacakan untuk Radio Horor Indonesia malam Jumat kali ini. Apakah teman-teman di sini ada yang mengalami hal serupa? Tuliskan di kolom komentar, atau barangkali kalian ingin membagikan untuk teman-teman yang lain, kirimkan saja ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Terima kasih untuk yang sudah menyimak episode kali ini. Tapi sebelum kita akhiri Radio Horor Indonesia pada malam Jumat ini, seperti biasa saya akan kirim-kirim salam dulu nih untuk teman-teman yang minggu lalu menuliskan komentar pada video RHI FM. Salam pertama untuk yang sudah komentar paling awal. Ada Mbak Sandra Airlangga yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian selanjutnya ada Hype Murah dari Dieng Plateau, Wonosobo, Indonesia with Love pesannya. Kemudian ada Brong Sakazaki dari Tangerang, Banten. Lalu ada Indra Debas. Kemudian ada Arifin di Cimanggis, Depok. Lalu ada Nozakiyah dari Cirebon. Bang Mohdrus Madi Mustafa juga hadir dari Pahang, Malaysia. Kemudian Safa Mayriska dari Meruya Utara, Jakarta Barat. Mbak Yeni Imut walaupun telat tetap hadir. Ada Atala Dewandaru. Kemudian ada Aisyah Nur, ada Panji Sablon, Sofiah Agani dari Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ada Graha Milanelo. Kemudian ada siapa lagi ini? Kang Mahpudin. Salam selanjutnya buat Mbak Lutfianti yang ada di Purwokerto. Ada Cutlot
yang kemarin salah sebut jadi Katlot, maaf ya. Ada juga Lia Rama. Kemudian selanjutnya salam buat Naziha Rizky Ziha dari Taiwan. Ada Ristiana dari Bandung. Ada Megawati dari PDI, bukan, dari Madiun maksudnya. Ada juga Setianingsih dari Taipei. Bramasta Wijaya yang pengen kirim cerita, kirim aja Mas Brahma, bisa dikirimkan ke email kami yang ada di adaapagerangan20@gmail.com. Kemudian selanjutnya salam buat Mbak Rina Rustanti. Kemudian ada Suhud dari Kroya Cilacap. Salam kenal buat Mas Tama. Aku kalau like pasti dengerin, cuma mau komen kok kadang males. Harus semangat nih Mas Suhud untuk komentar, ramaikan video RHI FM. Jadi saya juga untuk membawakannya, kalau banyak yang komen itu pasti ikut semangat. Nanti saya kasih cerita setiap hari deh. Selanjutnya ada Mbak Mbak Hirwanti dari Magelang, dari Gunung Tidar nih. Ada juga Yueni Witihari. Kemudian ada Mbak Kustini Sastro Miharjo. Ada juga Mas Budi Borot. Kemudian salam selanjutnya buat Kanaya. Salam selanjutnya untuk ada yang di Pati, Ais Kanari Pati. Ada Erin Away. Ada Arkli 6200. Siti Widya juga ada. Katanya intonasinya beda nih, agak lain rasanya. Iya ya, minggu kemarin kayaknya intonasinya beda, ngikutin cerita nih. Kemudian salamnya buat Bilkis Zahra. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak Bilkis Zahra. Kita lanjut, selanjutnya ada Hendi dari Kota Pahlawan. Berarti mana Kota Pahlawan? Surabaya ya kalau tidak salah. Ada Johana dari Semarang. Ada Rani Rohani dari Parung Bogor. Wulandari juga ada. Kemudian ada Ani Kurniawati. Assalamualaikum Mas Tama, Tanjung Pinang hadir, pendatang baru nih. Waalaikumsalam, selamat datang buat Mbak Ani Kurniawati yang kayaknya baru ikut komentar ini ya. Selamat datang di channel Ada Apa Gerangan. Hampir salah jadi Ada Apa Gorengan. Kemudian ada Nunung Maini dari Majalengka. Selanjutnya Rudy Boys. Abimanyu juga ada dari Cirebon. Dila Herdiman dari kota Berlin. Wih, dari Jerman nih. Kemudian ada Fly dari Semarang. Vita Oktapiah. Ada Aris Ken Arok dari Jogja. Ada Wong Mumet dari Demak. Waduh, ngapain mumet-mumet ini Mas. Ada Tian Aja dari Jepara. Kemudian ada Adi. Ada Rahadia Muhammad. Ada Mbak Aye Rahma. Wati Tamara dari Pasar Minggu. Luluk Budi dari Jember. Mbak Putri dari Singapura. Sumiati Wahyu. Eid Sumiati. Mirip-mirip nih, Sumiati Wahyu dan Eid Sumiati, tapi beda orang. Kemudian ada Rini Suryani dari Lombok, Mataram. Dan yang terakhir salamnya buat seseorang yang ada di Malang, Mas Samsudin. Semoga sehat selalu untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang dimanapun kalian berada. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah meramaikan kolom komentar setiap ada tayangan RHI FM setiap malam Jumat. Terima kasih tidak habis-habisnya untuk kalian yang selalu support, yang sudah like maupun share video ini ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang Ada Apa Gerangan. Baiklah, begitu saja episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah menarik. Tentunya masih dengan saya Tama yang saat ini harus undur diri lebih dahulu. Pokoknya tetap semangat, jaga selalu kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.